Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku kelas 3 semuanya yang soleh dan solihah? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita bersama-sama menonton video pembelajaran Isra Mi'raj, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya marilah anak-anak kita bersama-sama menyaksikan video tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, marilah kita pelajari dulu apa arti Isra Mi'raj itu. Mengapa Isra Mi'raj itu bisa terjadi? Berawal dari kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dakwah Rasulullah ditolak oleh penduduk Taif. Kemudian meninggalnya dua tokoh besar Islam, yaitu pamannya yang bernama Abu Thalib, dan 3 hari kemudian disusul meninggalnya istri beliau, yaitu Sayyidah Siti Khadijah, membuat penduduk muslim semakin bersedih dan kaum kafir Quraisy semakin memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra Mi'raj. Isra ialah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Al-Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi, malaikat Jibril dan Buraq turun menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram dan singgah pada 4 tempat untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sebagai berikut. Kota Madinah, yaitu tempat Rasulullah melaksanakan hijrah. Kedua, Tur Sina, tempat Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yaitu Baitul Lam, merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat, yaitu Masjidil Aqsa, tempat Rasulullah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat bersama dengan Nabi dahulu, yaitu sejak Nabi Adam hingga Nabi Isa turun langsung dari langit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan. Perjalanan ini disebut Mi'raj, yaitu dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Al-Muntaha. Dalam perjalanan Mi'rajnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langitnya. Langit yang pertama
bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menuju Sidratul Al-Muntaha dan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mendapat perintah sholat 5 waktu untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dengannya sebagai jembatan untuk sampai ke langit. Setelah selesai berdialog dengan Sang Pencipta, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali melanjutkan perjalanannya, yaitu kembali ke kota Mekah. Tapi dalam perjalanannya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan ditanya, berapa banyak sholat yang harus dikerjakan? Rasulullah menjawab, 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta kembali untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah pembicaraan yang panjang, akhirnya Allah memberi keringanan dan sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Setelah mendapat perintah sholat 5 waktu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali ke rumahnya. Kemudian datanglah Abu Jahal ke rumahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah kembali menceritakan perjalanannya. Setelah Abu Jahal mengumpulkan seluruh penduduk kota Mekah dan menceritakannya, kemudian Rasulullah pun menceritakannya kembali perjalanannya. Meskipun banyak penduduk kota Mekah yang tidak percaya, tapi Rasulullah SAW dapat meyakinkan penduduk kota Mekah dan memberitahukan bahwa kewajiban seorang muslim adalah menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Demikian tadi sedikit cerita tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa anak-anak untuk menjalankan sholat 5 waktu ya, karena itu perintah Allah kepada Rasulullah, tidak melalui wahyu tetapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pembelajaran ini marilah kita tutup bersama-sama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Sekian pembelajaran dari Bunda, kurang lebihnya Bunda minta maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.